Ya, video instruksional. Nah, ini ada kategori ya, ini kosongan, kosong. Kemudian yang sebelahnya yang script seperti ini dalam satu kertas ya. Jangan sampai Bapak Ibu buat terlalu kecil, ikuti saja yang ini ya. Ya, ini ada titik 3. Oke. Ya, bisa buat salinan, bikin. Halo pemirsa, kita di kebersamaan di hari ini, kita kembali lagi di podcast untuk pembahasan kita ya dari guru yang sangat luar biasa ya bersama kita untuk di kebersamaan hari ini ya. Sobat podcast, untuk di podcast kali ini ya, guru dan teknologi, wah luar biasa nih, kita akan bahas nih. Bersama dengan Duta Teknologi ya, untuk di hari ini ada Ibu Irma ya. Ini panggilnya gimana nih, Bu Irma atau gimana? Bu Irma saja. Bu Irma saja Iya. ya. Dan juga bersama Pak Bastin ya, untuk di kebersamaan kita selaku guru berprestasi ya. Nah, ini kita mau tanya-tanya sedikit nih sobat podcast ya, terkait dengan guru dan juga teknologi untuk di Sulawesi Tenggara itu seperti apa sebenarnya. Tapi yang lebih spesifik lagi sebenarnya ini kita mau tanya-tanya dari Duta Teknologi, guru berprestasi, kira-kira backgroundnya sendiri, kalau kayak dari Bu Irma sendiri, seperti apa sampai masuk menjadi Duta Teknologi gitu? Apa kira-kira yang memotivasi dari Ibu Irma sendiri? Iya. Jadi kalau mengenai background sendiri, Mas Ilham, Iya. saya tidak punya background tentang teknologi. Artinya bukan sarjana komputer. Wah. Atau teknologi. Jadi awalnya itu di tahun 2018 dari Kemdikbud RI itu melaksanakan program yang namanya Pembatik. Pembelajaran berbasis TIK ini adalah pelatihan peningkatan kompetensi TIK bagi guru di seluruh Indonesia. Nah, waktu itu saya tertarik untuk ikut program itu karena saya senang menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Di tahun 2018 itu ada 4 level waktu itu, Mas Ilham, ada namanya literasi TIK, kemudian ada implementasi TIK, ada kreasi TIK, dan ada berbagi TIK. Nah, ujung dari 4 level ini yang bisa melewati 4 level ini kemudian dinobatkan menjadi Duta Teknologi di tahun 2018. Jadi memang tidak ada syarat harus backgroundnya itu komputer atau lulusan teknologi seperti itu. Guru dari background apa saja yang mampu melewati level 1, 2, 3 sampai 4 itu kemudian yang dinobatkan menjadi Duta Teknologi, 1 orang 1 provinsi. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, ini kalau dari Pak Bastin ya, guru berprestasi, kira-kira sampai mendapatkan predikat ya guru berprestasi itu apa yang mungkin pendorong gitu bisa dibilang ya, yang membuat Pak Bastin ini sampai ke tahap sekarang ini. Baik, terima kasih. Tentu ini berkaitan masalah motivasi ya, yang mendorong sehingga kita bisa mencapai di titik itu. Yang pertama, tentu kita seorang guru tidak bisa berhenti berinovasi dalam pembelajarannya, dalam proses pembimbingan di dalam kelas. Tentu guru tidak boleh berhenti berinovasi. Nah, seperti itulah yang saya lakukan di kelas saya pada saat saya mengajar. Nah, qadarullah, entah bagaimana jalan ceritanya, saya diamanahi oleh pihak Universitas Halu Oleo, dalam hal ini UHO, entah mungkin siapa yang mengabarkan, saya didaulat untuk menjadi guru pamongnya calon guru. Jadi saya seorang guru membimbing calon guru. Nah, di situ kurang lebih sejak 2021, saya selain menjadi seorang guru, saya juga membimbing calon guru. Nah, sampai di tahun 2023, nah di situ tuh ada kompetisi tingkat nasional. Nah, sebagai bentuk apresiasi kepada kami sebagai guru pamong yang sudah membimbing para calon guru ke depannya, diberikan semacam kompetisi. Nah, bagaimana praktik baik kita dalam membimbing calon-calon guru ini. Nah, di situ kompetisinya melalui tulisan.
kita membuat sebuah artikel, tulisan praktik baik bagaimana membimbing calon guru menjadi guru profesional. Nah, saya didaulat lagi oleh pihak Universitas Halu Oleo. Nih Pak Guru, ada seleksi ini, dicoba, diikuti. Kebetulan Bapak sebagai guru pamong mewakili Universitas Halu Oleo. Nah, akhirnya saya cobalah di tahun 2023, saya membuat praktik baik, penulisan praktik pembimbingan. Qadarullah, saya terpilih sebagai juara 1 penulis terbaik untuk tingkat Sulawesi Tenggara. Nah, karena kemenangan itu, saya dipilih untuk maju ke tingkat nasional di tahun 2023 untuk mengikuti Jambore di tingkat nasional dan dipertemukan dari beberapa universitas untuk berkompetisi lagi di sana. Nah, privilege-nya karena kita mendapatkan predikat sebagai juara, kita bisa upacara alhamdulillah di GBK saat itu bersama tahun 2023 bersama Presiden Jokowi. Dan alhamdulillah prestasi itu terulang lagi di tahun 2024. Saya mengikuti lagi kompetisinya, tetapi kompetisi yang berbeda. Yang tadinya tulisan itu diseleksi di tingkat nasional, tapi di tahun 2024 saya harus berkompetisi dengan guru-guru terbaik di Sulawesi Tenggara. Nah, melalui penjaringan di situ alhamdulillah saya terpilih lagi menjadi juara 1, terkirim lagi ke tingkat nasional dan upacara lagi di GBK dengan Presiden Prabowo. Tahun 2024. Luar biasa. Terima kasih. Ini apa namanya, prestasi yang luar biasa ya, duta teknologi, guru gitu. Sampai di 2022 ya, 2024 mendapatkan kesempatan besar ya, sampai ke melihat di upacara yang ini ya, yang bersama Pak Presiden. Luar biasa sekali. Nah, ini kalau kembali lagi sama Bu Irma ya, ini terkait dengan duta teknologi. Apakah agak sulit untuk pertama awal-awal sampai masuk ke dalam mungkin salah satu seleksi gitu ya kan, untuk duta teknologi. Kira-kira first time-nya itu kayak gimana gitu? Ya, jadi saya bercerita kembali berarti kilas balik bagaimana proses seleksi dari duta teknologi. Jadi Mas Ilham di tahun 2018 itu namanya bukan duta teknologi, namanya duta rumah belajar. Karena waktu itu platform dari Kemendikbud itu namanya platform rumah belajar. Iya, jadi kita sudah 3 kali mengalami pergantian nama gitu. 3 kali. Iya. Jadi sesuai dengan platform apa yang milik Kemendikbud gitu. Karena sekarang itu platformnya itu adalah rumah pendidikan. Jadi diganti sekarang duta teknologi. Iya. Nah, itu seleksinya di tahun 2018. Jadi ini tiap tahun dari mulai 2017 terakhir 2024, 2025 belum terbuka lagi seleksinya. Itu setiap tahun ada seleksi duta teknologi. Saya mengikutinya di 2018 itu 4 level. Literasi TIK. Literasi TIK itu kita diberikan pengetahuan modul-modul tentang TIK. Ini daring. Jadi kita disiapkan LMS, kemudian kita belajar secara mandiri, ada ujiannya, namanya ujian level 1. Lulus ujian level 1, masuk level 2, implementasi TIK. Jadi kita mendokumentasikan bagaimana pemanfaatan TIK itu dalam pembelajaran di kelas. Jadi divideokan. Nah, ini menjadi tugas level 2. Kemudian ada ujiannya. Nah, ujiannya ini kalau lulus naik lagi di level 3. Level 3 itu kreasi TIK, membuat konten pembelajaran digital. Jadi kita buat video pembelajaran atau mungkin multimedia pembelajaran interaktif. Ada ujiannya lagi level 3, naik ke level 4. Level 4 itu namanya berbagi TIK. Berbagi TIK itu adalah bagaimana seorang calon duta berbagi tentang pemahamannya dalam pemanfaatan teknologi ke rekan-rekan guru di sekolahnya ataupun mungkin di luar. Ya. Jadi waktu itu memang kami harus sosialisasi kemana-mana, ke sekolah-sekolah lain. Bahkan waktu itu saya sempat bekerja sama dengan BKKBN waktu itu ya, sama Pak Bastin juga sempat ikut seleksi juga. Ya, kami kolaborasi dengan Duta Genre, waktu itu sosialisasi ke anak-anak sekolah begitu tentang platform rumah belajar ini. Ya, jadi saya mengikuti proses itu Mas Ilham sama sekali
tidak ada target gitu, nggak kepikiran oh ini harus jadi duta, nggak ada target. Tapi memang saya menyenangi bahwa setiap level itu ada ilmu baru, ada keterampilan baru yang saya dapatkan. Jadi benar-benar tidak ada target, dan ini karena seleksinya itu fair dari pusat, dari Kemdikbud. Pas pengumuman itu luar biasa terkejut gitu. Iya. Tiba-tiba jadi duta aja. Iya, karena seleksinya itu dari ribuan kemudian ke ratusan untuk setiap level itu Mas. Jadi nasional begitu seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya. Sampai-sampai alurnya begitu panjang, ya kan, dari tidak tahu langsung banyak sekali ilmu-ilmu baru yang didapatkan di sana ya, luar biasa. Kembali ke Pak Bastin ya. Ini kalau dari sebagai guru yang berprestasi, kira-kira untuk penerapannya kepada materi-materi yang sudah didapatkan dari Pak Bastin sendiri, kepada rekan-rekannya atau kepada di tempat Pak Bastin sendiri ya, itu kira-kira seperti apa nanti? Tentu ilmu yang dimiliki tidak akan mendapatkan berkah kalau tidak ditularkan ya. Betul. Nah itulah yang saya pegang juga. Apa yang saya dapatkan, insya Allah saya tularkan juga. Nah pengalaman-pengalaman mendampingi calon guru, pendampingan terhadap siswa pun juga saya lakukan diseminasi kepada para calon guru dan teman-teman guru di sekolah, sehingga inilah yang motivasi teman-teman untuk mengikuti kompetisi-kompetisi selanjutnya. Nah, apalagi di tahun 2025 ini kan kita menunggu-menunggu nih, kira-kira kompetisi apa lagi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk guru berprestasi. Nah, tips and trick mengikuti seleksi selama beberapa tahun terakhir pun juga saya tularkan kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah maupun yang mungkin berminat untuk mengikuti seleksi serupa pun juga saya sampaikan tips and trick-nya. Iya, luar biasa ya. Memang harus ditularkan ya apa yang kita dapatkan. Nah, ini luar biasa sekali. Pasti menjadi tolak ukur juga bagi teman-teman atau rekan-rekan dari Bu Irma dan juga Pak Bastin ya kan. Ya, supaya dari mereka juga mungkin yang berminat atau ingin juga tampil bisa berkesempatan seperti itu ya. Nah, ini dari Bu Irma sendiri ya. Ini terkait menjadi duta teknologi. Ini sama sekali background-nya itu berbeda ya kan, dari yang tadinya basic tidak ada apa-apa gitu dasar, tapi beriring waktu proses akhirnya mengenal ya seperti apa yang di dalam gitu ya kan, alurnya sampai ada 4 tahapan yang sudah disebutkan tadi ya kan. Nah, dari Bu Irma sendiri di sela-sela waktu ya untuk melakukan semua itu, kira-kira apa yang mungkin menjadi motivasi kecil yang muncul ketika lagi dalam kondisi sulit gitu? Mungkin beberapa tahapan itu kayak mungkin agak rumit ya kan? Ya, kira-kira seperti apa untuk mengatasinya di situasi yang seperti itu? Iya, baik. Jadi saya memang tidak ada background tadi ya, background teknologi ataupun komputer ya. Tapi saya percaya Mas Ilham bahwa guru itu pembelajar sepanjang hayat. Iya. Jadi ketika kita masih punya kemauan, punya usaha untuk terus belajar, apapun bisa kita pelajari. Iya. Jadi walaupun saya mungkin background pendidikannya tidak ada terkait teknologi, tetapi karena saya giat belajar secara mandiri begitu, tidak malu bertanya, belajar kepada teman-teman yang mungkin sudah lebih piawai, yang sudah lebih memadai dalam pemanfaatan teknologi. Itulah yang kemudian menjadi sebuah proses. Saya masih ingat sekali waktu itu di tahun 2018 saya membuat video itu masih dengan aplikasi yang sangat sederhana, KinoMaster yang berwatermark waktu itu. Kalau sekarang mungkin udah nggak dipakai gitu. Tetapi disitulah proses belajar yang saya lewati. Selalu ada yang pertama begitu, tetapi dengan proses belajar akan semakin baik dan semakin baik. Dan itu yang saya pegang, bahwa kita tidak boleh berhenti belajar dan tidak malu untuk belajar dengan siapa saja. Luar biasa ya. Nah, ini masih sama Bu Irma sendiri ya. Ini terkait dengan apa yang sudah didapatkan dari duta teknologi ya kan. Ini kalau penerapannya sendiri kepada rekan-rekan yang lain seperti apa kira-kira? Jadi duta teknologi itu menjadi inspirator dalam praktik baik pemanfaatan teknologi. Artinya bahwa seorang duta teknologi tidak hanya berbagi di luar, tetapi dia harus aplikasikan sendiri dalam pembelajarannya. Itu yang pertama, aplikasi sendiri. Bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, lebih bermakna bagi murid. Baru kemudian berbagi kepada rekan-rekan guru yang lain. Jadi di sekolah kami ada komunitas belajar. Itu rutin 1 minggu sekali di hari Senin. Itu
berbagi dengan rekan-rekan guru, membimbing mereka, mendampingi mereka dalam pemanfaatan teknologi. Kemudian Mas Ilham, Sabtu Minggu kami tuh libur ya kan, cuman 5 hari kerja gitu. Nah ini saya manfaatkan untuk berbagi ke luar gitu, ke sekolah-sekolah lain, bahkan mungkin ke kabupaten-kabupaten lain yang memang memanggil kami untuk berbagi bagaimana tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Alhamdulillah semua kabupaten kota sudah pernah didatangi untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru di sana, Mas Ilham. Waduh. Iya. Sampai sempat jalan-jalan juga ya. Padahal ini sudah mengorbankan waktu liburnya gitu ya. Tapi dari itu semua bisa berkesempatan pergi ke daerah-daerah lain ya. Betul. Melihat budaya yang berbeda. Ya, melihat juga langsung bagaimana kesulitan guru-guru di daerah yang mungkin tidak sama dengan Kota Kendari dengan internet yang memadai. Ternyata kita punya banyak daerah blank spot, banyak daerah 3T yang mereka tuh pingin juga menggunakan teknologi, tetapi infrastrukturnya tidak memadai begitu. Ya, jadi kita dengan kesana Mas Ilham kita lihat langsung gitu kesulitan guru dengan keadaan mereka. Wah, ini memang pasti sangat membantu kan sebagai duta teknologi ya. Memang beberapa tempat atau beberapa daerah masih butuh juga ya perhatian dari pemerintah seperti itu ya kan. Nah, ini kembali lagi ke Pak Bastin sendiri. Apakah ada tantangan sendiri ketika menyampaikan sesuatu kepada rekan-rekan atau mungkin mereka sendiri menolak gitu ya atau ada yang enggan gitu ya kan untuk meraih prestasi yang sama seperti Pak Bastin. Kira-kira seperti apa? Iya, benar sekali Mas Ilham. Ada tantangan juga di situ. Nah, disitulah suka dukanya. Ketika mengajak teman-teman itu tidak semudah membalikan telapak tangan karena menurut mereka proses itu tidak mudah untuk melewati itu. Tetapi bagaimana cara kita meyakinkan mereka bahwa mulai yang terbaik dulu, berikan dulu dari kita dulu, tunjukkan dulu yang terbaik dari kita, nanti ketika ada kesempatan, peluang, nah kenapa tidak dicoba? Setidaknya ini memberikan pengalaman, spirit yang baru buat kita bahwa ternyata inovasi yang kita lakukan saat ini belum ada apa-apanya. Nah, karena yang saya dapatkan ketika berkompetisi dengan guru-guru yang lain, guru-guru hebat di Sulawesi Tenggara, di situ saya dapat pengalaman. Saya ikut belajar juga, saya lihat pengalaman rekan-rekan guru yang ada di Sulawesi Tenggara luar biasa, hebat-hebatnya, inovasinya, kreativitasnya. Nah, secara tidak langsung kita yang mungkin mengikuti proses kompetisi, secara tidak langsung kan belajar juga. Nah, sehingga apa yang saya dapatkan, yang mungkin dari saya itu kurang, itu akan saya perbaiki kepada diri saya. Kemudian untuk teman-teman yang mungkin tadinya melihat bahwa ini susah. Nah, itu yang harus kita yakinkan bahwa ini tidak susah. Asalkan kita mau berusaha, mau belajar, mau berinovasi, tentu dengan tidak disangka-sangka reward akan datang sebenarnya. Tentu teman-teman melihat itu bahwa mencapai di titik itu kan prosesnya tidak gampang. Nah, tetapi dengan kerjasama, dengan kolaborasi, apalagi kebetulan di sekolah kami ada beberapa guru yang Masya Allah berprestasi. Nah, itu yang selalu kami bangun, bahwa jangan cuman kami saja di sekolah yang bisa ke tingkat yang lebih tinggi. Teman-teman yang lain pun harus bisa. Jadi kami berusaha menularkan virus-virus baik ini kepada guru-guru yang lain untuk ikut berprestasi. Setidaknya belum bisa berprestasi di tingkat nasional, untuk dalam pembelajarannya pun harus jauh lebih meningkat dari yang sudah ada. Itu. Jadi prestasi itu bukan persoalan kita dapat reward dari siapa, tetapi bagaimana kita mampu merubah pembelajaran kita dari yang konvensional menjadi yang inovatif. Nah, itu dengan tentu saja memanfaatkan teknologi digital, mengikuti perkembangan zaman. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung guru itu sudah merubah cara belajarnya dari yang konvensional menjadi guru yang inovatif. Seperti itu ya. Tapi memang ini dibutuhkan keterbukaan ya kan? Karena kalau misalkan kita menutup diri, akses untuk mendapatkannya juga agak sulit juga kan. Iya, jadi ada juga pola di mana kita sendiri harus bagaimana mengejar ya kan? Mau belajar, upgrade terus seperti itu. Kembali ke ini ya Bu Irma lagi nih.
terkait dengan teknologi ya kan. Apa yang mungkin sudah diberikan atau apa yang sudah didapatkan dari ini ya, dari Duta Teknologi ya sebagai apresiasi apa namanya? Reward gitu ya kan yang didapat gitu ya kan. Wah, ini luar biasa sekali. Tapi kalau dari Bu Irma sendiri nih ya, mungkin agak keluar dari konteks nih kan. Nah, ini kalau keseharian sendiri seperti apa nih ya, di luar dari Duta Teknologi. Nah, Iya. Saya karena guru, jadi tupoksi utama saya adalah guru. Jadi peran-peran atau amanah lain itu tidak akan mengesampingkan tugas utama sebagai guru. Sehingga di sela-sela saya mengajar, itu saya memanfaatkan untuk berbagi, berkaitan dengan Duta Teknologi. Kemudian saya ada amanah baru juga dari Kemendikbud, itu Kapten Belajar ID Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi ini menangani akun-akun belajar ID se-Provinsi Sulawesi Tenggara, baik itu siswa, kemudian guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan dinas. Nah, ini tidak pernah habis masalahnya setiap hari, karena akun ini menjadi pintu masuk ke semua platform dari Kemendikbud. Jadi misalnya mau masuk ke rumah pendidikan, pakai akun ini. Ini akun khusus untuk masuk ke semua platform dari Kemendikbud. Iya, jadi mau PPG, pakai akun itu. Mengakses SIM PKB pakai akun itu, Arkas misalnya, lapor pendidikan pakai akun itu. Nah, ini adalah amanah yang lain juga. Jadi ada beberapa amanah yang diberikan, dijalankan Mas Ilham di sela-sela mengajar. Gitu. Iya. Luar biasa ini ya. Bu Irma kayaknya padat sekali jadwalnya. Kalau dari Pak Bastin sendiri, kira-kira bagaimana nih? Apakah jadwal semakin padat setelah meraih prestasi sebagai guru atau seperti apa nih? Ya, alhamdulillah dengan prestasi yang diraih kemarin, kepercayaan dari berbagai pihak pun semakin besar kepercayaannya. Utamanya waktu prestasi yang diraih kemarin kan, saya selain mewakili sekolah, mewakili provinsi, juga mewakili Universitas Halu Oleo. Nah, sehingga kepercayaan itu semakin tumbuh, semakin diyakini, dipercayai oleh instansi-instansi terkait untuk mengadakan kolaborasi atau kerjasama. Sehingga hingga saat ini, alhamdulillah di tahun 2025 tidak putus-putusnya para calon guru yang akan menjadi seorang guru masih terus berdatangan di sekolah saya untuk dibimbing, untuk diajar bagaimana menjadi guru yang profesional. Nah, ini kerjasama yang terjalin antara pihak sekolah dengan pihak universitas penyelenggara, yaitu dalam hal ini Universitas Halu Oleo, Mas Ilham, sejak tahun 2021 hingga tahun ini masih terjalin baik. Luar biasa ya. Itu juga ya, akses jadi lebih mudah ya kan? Ya, jadi banyak kesempatan yang berdatangan juga. Mungkin dari Bu Irma juga begitu ya. Dari sebagai Duta Teknologi, ini mungkin banyak sekali akses yang terbuka di mana-mana yang membuat Bu Irma juga kaget. Wah, ada yang seperti ini rupanya. Atau seperti apa? Mungkin ada pengalaman yang ingin di-share ini terkait apa saja yang didapatkan setelah menjadi Duta Teknologi? Oke, baik. Jadi satu hal, Mas Ilham, setelah menjadi Duta Teknologi, itu adalah yang luar biasa adalah silaturahmi dengan berbagai pihak, baik itu sekolah, baik itu dinas, kemudian UPT Kemdikbud, di kabupaten-kabupaten kota, bahkan di luar provinsi. Jadi saya pernah berkolaborasi dengan Duta Teknologi provinsi lain, pernah berbagi di Maluku Utara, di Papua Barat, di Bali, dan di daerah Jawa. Jadi ini silaturahmi dan kolaborasi yang luar biasa terjalin setelah menjadi Duta Teknologi. Jadi ini sebuah harga mahal dari sebuah kepercayaan, Mas Ilham. Luar biasa. Dengan menjadi Duta Teknologi ada keluarga baru, ada kekeluargaan yang terjalin, ada silaturahmi, ada sinergi dengan berbagai pihah, dan tentu saja kepercayaan dari berbagai pihak. Jadi semakin banyak gitu ya kan, keluarga menjadi keluarga besar nih kan. Iya, betul. Jaringnya semakin luas. Semakin luas seperti itu ya. Nah, kalau dari Bu Irma tadi sempat menyinggung sampai pernah ke Papua gitu ya. Kalau kondisi dari Papua sendiri seperti apa nih? Mungkin guru-guru di sana atau tempat mereka sendiri seperti apa? Dan terkait dengan teknologi, apa yang mereka bisa akses seperti itu? Oke, baik. Ini
dari program dari Pustekom waktu itu. Pustekom sekarang Pusdati namanya, Kemendikbud. Jadi pembatik itu kan tiap tahun, Mas Ilham. Biasanya di literasi itu kan daring, kalau seluruh provinsi itu daring. Tapi Papua ini berbeda, karena geografisnya itu dia sulit dijangkau. Jadi dia harus luring gitu. Jadi harus langsung iya, gitu harus ya kan? langsung dikasihkan pelatihannya. Dan waktu itu alhamdulillah dari Duta Rumah Belajar waktu itu sejumlah provinsi, Mas Ilham. Alhamdulillah terpilih untuk mendampingi pihak dari Pustekom langsung ke sana, ke Papua Barat. Jadi itu ada cerita menarik, Mas Ilham, pada saat ke sana. Jadi ini kan yang kita mau perkenalkan itu adalah platform digital, namanya Rumah Belajar, yang tentu untuk mengaksesnya itu butuh internet, gitu. Nah, pada saat kita ke Papua Barat, tepatnya itu daerah Maibrat, jadi luar biasa geografisnya, Mas Ilham ya. Kita sampai masuk hutan-hutan dulu begitu, kemudian sampai di lokasi mati lampu. Iya, sempat mati ada lampu. pengalaman seperti itu. Iya, karena ternyata mereka bergiliran mati lampu, sehingga internet juga turun, nggak bisa gitu. Untungnya kami sudah antisipasi duluan, ada namanya rumah belajar offline. Ya, jadi itulah yang kemudian kami sajikan ke mereka, kami pandu mereka bagaimana mereka tetap bisa menggunakan teknologi walaupun di daerahnya blank spot. Jadi rumah belajar ada online, ada versi offline-nya. Jadi mereka menggunakan sumber-sumber belajar dari video-video yang sudah memang kami siapkan. Iya, di sana lebih banyak lagi daerah blank spot-nya daripada di Sulawesi Tenggara. Iya, untuk dari satu kabupaten ke kabupaten lain itu naik pesawat, Mas Ilham. Aksesnya sulit ya, untuk kesananya, apalagi untuk satu tempat pada tempat itu sudah harus naik pesawat seperti itu ya. Luar biasa ya. Ini kalau di beberapa daerah lain mungkin ada blind spot lain yang mungkin kayak kan di Papua. Selain di Papua, mungkin beberapa tempat lain di Indonesia itu seperti di mana saja? Di Maluku Utara. Saya pernah ke Halmahera Timur dengan Barat. Itu juga sama. Jadi kami naik pesawat dulu, terus naik kapal, Mas Ilham, naik kapal 1 jam, terus darat 4 jam. Itu benar-benar tidak ada sinyal di situ. Kami 2 hari di situ, jadi benar. Dan kami merasa, wah ternyata kita saja misalnya 1 atau 2 jam hilang jaringan itu kayak sudah mau stres gitu, gelisah karena segala akses itu pakai internet kan. Nah di sana ternyata mereka berhari-hari itu tidak ada internet. Jadi sama kayak tadi mereka juga harus juga mendapatkan bagaimana teknologi pembelajaran seperti itu. Jadi tetap kami berikan yang versi offline-nya gitu. Bahkan ada daerah yang sulit untuk jaringan internet. Iya, masih banyak. Di 2025 gitu. Luar biasa, masih ada beberapa blind spot ternyata di Indonesia ya. Ini mungkin kembali ke Pak Bastin sendiri. Kira-kira dari apa yang sudah dicapai dari Pak Bastin sampai sekarang ini, apa nih yang mungkin bisa diterapkan kepada anak-anak gitu ya kan, apalagi mungkin yang dari prestasi yang sudah didapatkan ini mungkin ada manfaat yang bisa diperoleh gitu ya dari anak-anak juga. Tentu apa yang sudah diraih tentu sebisa mungkin di-share ya, dijadikan inspirasi kepada anak-anak kami bahwa jangan berhenti untuk belajar, karena ketika kita berhenti belajar ya berarti kita sudah tidak dapat apa-apa. Bahkan sekelas guru pun, makanya siswa bertanya, lah Pak Guru tetap belajar? Iya, meskipun sudah jadi guru tetap belajar juga. Nah itu yang terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa kami pun yang sudah menjadi guru tidak berhenti belajar, tetap terus belajar. Nah ini yang terus kami share ke anak-anak, bahwa ketika kita berhenti belajar, ya berarti kita sudah tidak dapat apa-apa lagi. Bahkan sekelas guru pun yang notabene sudah berilmu, tetap harus mengupgrade ilmunya, karena ilmu itu dinamis, tidak berhenti di situ saja. Dia terus tetap akan ada perubahan. Nah, itu yang terus kami bagikan kepada anak-anak. Iya, ini poin yang sangat luar biasa yang Ilham dapat nih. Kita harus terus belajar. Iya. Ini mungkin beberapa dari anak-anak Gen Z, apalagi zaman sekarang ya, karena kemudahan akses, mereka jadi merasa informasi itu bisa diambil dengan mudah. Belajar kayak tidak perlu. Sudah ada teknologi, sudah ada AI, ya kan. Jadi banyak sekali mungkin yang menganggap remeh, apalagi di kemudahan yang ditawarkan di zaman sekarang ini ya. Nah, tapi itu juga mungkin menjadi tantangan nih buat para guru-guru untuk tetap mendidik anak-anak supaya tetap
belajar ya dalam situasi apapun ya. Entah itu kita sudah memiliki sudah banyak sekali proses dialami, tapi tetap masih banyak pasti ilmu-ilmu baru yang belum kita bisa akses seperti itu ya. Oke, mungkin terakhir nih dari Duta Teknologi, harapannya untuk Sulawesi Tenggara seperti apa? Ya, baik. Untuk Sulawesi Tenggara, saya bermimpi Mas Ilham nanti digitalisasi pembelajaran itu merata di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Baik itu dari sarana prasarananya, dari platformnya juga. Kemudian guru-guru juga sudah melek IT semuanya, karena ternyata masih banyak guru yang berada di zona nyaman. Artinya tidak siap dengan perubahan. Sementara zaman terus berubah, perkembangan teknologi begitu pesat sehingga guru-guru juga harus berkejaran gitu dengan teknologi. Satu lagi yang terakhir, teknologi itu adalah alat, tetapi gurulah jiwa yang menghidupkan pembelajaran. Wah, luar biasa. Pak Bastin, harapannya untuk Sulawesi Tenggara seperti apa? Harapannya tentu baik dari sisi siswa maupun guru, yang terutama kualitas pendidikan, ada pemerataan kualitas pendidikan baik yang di perkotaan maupun di pelosok, di pedesaan, kualitas pendidikannya sama. Kemudian akses untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas pun sama. Jadi anak yang di perkotaan maupun di pedesaan mendapatkan akses pendidikan yang sama, sehingga tidak ada kesenjangan pendidikan, kualitas pendidikan untuk anak-anak yang di perkotaan maupun di pedesaan. Sehingga ketika kualitas pendidikan merata, maka harapan besar kita Indonesia akan menjadi generasi emas, Indonesia yang hebat. Nah, itu harapan 2045 bisa tercapai. Ya, benar. Modus demografi ya. Luar biasa itu dia. Memang tantangan untuk di 2025 ini ya, untuk Sobat Podcast, banyak sekali mungkin dari generasi sekarang ya, ditawarkan dengan banyak kemudahan teknologi, malah itu menjadi zona nyaman ya, untuk sebagian orang itu, apalagi beberapa mungkin masyarakat ya secara umum. Nah, ini menjadi tantangan juga, dan seperti yang sudah disampaikan, harapan kita sangat besar tentunya untuk perubahan, apalagi untuk di Indonesia ya. Nah, ini menjadi penutup nih untuk perjumpaan kita ya di kebersamaan sore hari ini. Sangat luar biasa apa yang sudah dibagikannya. Terima kasih Bu Irma, terima kasih Pak Bastin ya, untuk kebersamaan kita. Sobat Podcast, kita akhiri untuk perjumpaan kita. Sampai jumpa untuk di kesempatan lainnya.